Oke, jadi eh, Muhammad Niko sudah mengumpulkan tugasnya. Untuk tugas saya belum, Pak. Belum Eh, mengumpulkan. Ya. Tugas satu sudah. Tugas satu, ya saya Pak, mohon maaf sebelumnya saya belum mengumpulkan Pak untuk tugas satu juga, Pak. Oke, Rencana kalau sempat diperbolehkan saya mau mengerjakan di sisa sebelum 1 Desember, Pak. Izin, Pak. oke, oke ya. Jadi ya, jadi hari ini adalah web kita yang terakhir ya. Jadi di aktivitas pembelajaran Anda. Jadi eh, pada kesempatan ini saya ingin eh, mengingatkan ya eh, di mata kuliah berpraktek ini itu difokuskan kepada eh, Anda untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu. Nah, jadi maknanya tugas di mata kuliah berpraktek kita ini itu jumlahnya ada tiga. Oke, tugas satu, tugas dua, dan tugas ketiga. Artinya, ketiga tugas ini Anda wajib untuk dikumpulkan. Begitu. Jadi, kalau ada satu saja tugas yang tidak kamu kumpulkan, katakanlah tugas dua atau tugas satu, walaupun Anda mengumpulkan dua tugas yang lain, itu secara otomatis nilai Anda itu kan menjadi error. Ini ya, ini saya perlu sampaikan dan saya perlu ulang-ulang kembali terkait dengan tugas-tugas yang Anda, terutama bagi mahasiswa yang belum mengerjakan tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga. Oke, saya sedikit share ya. Bisa tampil ini nggak? Bisa tampil ini? Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. Sudah ada, Pak. udah ya. Nah, jadi tugas satu itu ada di aktivitas pembelajaran keempat, tugas dua itu ada di aktivitas pembelajaran yang kedelapan, dan tugas tiga ada di aktivitas belajar ke-12. Oke, nah di tugas satu, nah ini kalau saya bisa kasih lihat, ini ada 13 orang yang mengumpulkan tugas satunya. Dari 20 mahasiswa yang terdaftar di kelas ini. Artinya masih masih ada 7 orang lagi, mungkin di dalamnya termasuk Niko ya, yang belum mengerjakan, tetapi ini masih ada kesempatan. Ya, masih ada waktu lagi 3 hari ke depan. Oke, masih ada waktu 3 hari ke depan untuk Anda mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke, untuk tugas satu ya. Oke. Kemudian saya juga perlu sampaikan lagi bahwa di kelas saya yang lain juga, di kelas yang 8 ini, di tugas, sorry, yang tugas 2 ini, coba kita lihat ya. Ini juga, ini masih baru 7 orang yang kumpulkan ini tugasnya ya. Artinya masih banyak mahasiswa yang belum mengumpulkan tugasnya.
Dan kemungkinan satu orang ini baru-baru saja mengumpulkan karena kemarin saya eh, tadi malam saya periksa masih belum ada ini. Kemungkinan sebentar akan saya periksa. Jadi sekali lagi maknanya tugas satu dan tugas dua masih diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan masih ada waktu 3 hari ke depan. Oke? Dan tugas ketiga, ya, tugas ketiga ada di aktivitas belajar ke-12. Kita lihat tugas tiga ini pun juga waktunya tinggal ini 2 hari, ya, tinggal 2 hari 19 jam, ya 3 hari lah, gitu ya. Nah, maknanya mahasiswa sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan, kerjakan tugasnya dan jangan lupa disubmit. Saya atau jangan mengharapkan ada penambahan waktu ya dari due date atau limit waktu yang ada di e-learning kalian masing-masing. Eh, Pastikan 3 tugas ini Anda sudah submit begitu. Nah, sejatinya tugas-tugas yang diberikan itu masih saling berkaitan antara tugas satu, tugas dua, dan tugas tiganya. Begitu. Artinya apa? Jadi kalau Anda mengerjakan tugas kedua, ini bagi yang belum ya, sejatinya tugas satunya itu sudah dikerjakan, gitu ya. Karena sejatinya tugas satu itu masih sangat sederhana, lalu kemudian itu dikembangkan ke tugas kedua dan tugas ketiganya. Ini. Nah, kita melihat di tugas ketiga ya, tugas ketiganya ini karena sejatinya tugas dua kita sudah bahas di web yang sebelumnya, begitu ya. Dan web hari ini itu sejatinya ingin menggarisbawahi eh, tugas ketiga yang Anda akan kerjakan. Oke. Nah, kita mencoba untuk melihat compare dari tugas Anda atau tugas duanya. Kita coba lihat ya, di mana sih bedanya gitu ya. Oke. Nah, ini tugas duanya ya. Eh, Tugas dua dan tugas satu ya, eh, bedanya cuma sedikit saja sejatinya. Di tugas satu itu Anda tidak diperkenankan menggunakan looping, baik itu menggunakan for while dan do while pada struktur coding yang kamu bikin, ya. Tetapi tugas dua Anda wajib menggunakan itu. Nah, wajib menggunakan perulangan, baik menggunakan for, while, do while, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa penambahan manajemen menu yang kemudian Anda bisa menambahkan menu, Anda bisa menghapus menu, Anda bisa mengedit menu. Hanya itu tambahannya sejatinya ya. Nah, di tugas ketiganya itu hampir sama saja sebenarnya, ya, hampir sama saja begitu. Cuman fokus di tugas ketiga ini ada mencoba untuk mengembangkan ke dalam konsep ini abstrak abstrak atau yang disebut sebagai kelas abstrak dan atau inheritance atau kelas turunan. Nah, jadi Anda mencoba untuk mengekspan ke eh, menjadikan beberapa struktur kelas di tugas dua itu menjadi konsep abstrak atau inheritance.
Lalu yang kedua dalam konsep enkapsulasi ini terkait dengan manajemen hak akses. Apakah atribut atau metode yang kita definisikan itu bisa diakses oleh kelas yang lain ataukah tidak? Nah, itu tergantung dari manajemen hak aksesnya. Dalam dalam Java itu ada tiga bentuknya, ada public, ada protected, ada privat. Oke. Kemudian juga masih menggunakan ini kan ya, struktur keputusan, struktur looping. Ini sama dengan tugas dua kemarin ini, yang nomor tiga. Oke. Cuman ditambahkan di tugas tiga ini adalah ke dalam konsep abstraksi atau inheritance dan ke dalam konsep enkapsulasi. Soalnya hampir sama saja dengan tugas dua dan tugas satu. Sama nih prosesnya nih. Ya, menambahkan menu baru, ini sama dengan kemarin, menampilkan, menerima pesanan, menghitung, dan sebagainya. Sama persis ya, cuman diubah ke dalam konsep eh, kelas abstrak dan seterusnya. Nah, sekali lagi, di tugas ketiga ini baru ada 5 mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya. Jadi harapannya yang belum, sekali lagi masih ada waktu untuk dikerjakan dan diupload ke e-learning masing-masing. Oke ya. Oke. Lalu untuk mendukung atau Anda bisa mengerjakan tugas ketiga ini yang ada di aktivitas ke-12 sejatinya sudah dipersiapkan begitu banyak materi inisiasi yang kemudian Anda bisa coba dan praktekkan ya sebelum Anda mengerjakan tugas ketiganya. Nah, di aktivitas ke-12 itu Anda belajar mengenai polimorfis, tapi sebelumnya di aktivitas ke-11 ini Anda belajar mengenai enkapsulasi, gitu ya. Kemudian di aktivitas ke-10 ini Anda belajar itu mengenai inheritance. Jadi, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfis itu adalah sifat-sifat kelas dan objek. Saya berikan sedikit pemahaman mengenai itu supaya Anda bisa memahami dan mengerjakan tugasnya dengan cukup baik. Eh, Mana nih? Eh, duh, 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 duh. Oke, salah ya. Hmm, Oke. Ini ya. Ini sedikit mengenai enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu sebenarnya dalam konsep bahasa pemrograman itu disebut sebagai ini, wrapper. Wrapper itu apa ya? Pembungkusan gitu ya. Jadi maknanya eh, apa atribut dan metode itu Anda bisa batasi hak aksesnya. Jadi eh, kalau katakanlah Anda definisikan nanti dia sebagai hak akses publik, artinya dia bisa diakses eh, di mana saja, begitu ya. Artinya bisa diakses di semua subunit program, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, atau bahkan di luar package. Kemudian ada privat, misalkan nih, privat void
hitung nilai. Hitung nilai itu adalah fungsi kalau Anda definisikan dia sebagai privat, private ya, privat, artinya fungsi itu nggak bisa diakses di luar kelas. Nanti saya berikan contoh ya. Defaultnya begini, saya berikan tabel tabel pembedanya. Nah ini ya, tabel pembedanya nih. Ini ya. Jadi ada privat, ada protected, ada public. Ada juga namanya default modify. Default modify itu tidak ada hak akses di depan variabel, atribut ya, atau di depan nama fungsi. Nah, kalau kita definisikan dia sebagai hak akses privat, artinya atribut dan metode yang kita definisikan itu hanya boleh diakses di dalam kelas itu saja. Sebaliknya, kalau kita definisikan dia sebagai protected, maka itu bisa diakses di dalam kelas, di dalam package, dan di dalam subclass. Nah, kalau dia public, berarti dimanapun bisa diakses. Ini ibarat Anda menyimpan data di Google Drive. Ya, di Google Drive pun juga sebut sejatinya ada tiga hak aksesnya tuh sebenarnya. Ketika Anda menyimpan data di Google Drive, artinya data yang kamu simpan itu apakah diizinkan boleh diakses oleh orang lain atau tidak. Kalau kita setting dia sebagai public, berarti siapapun bisa akan mencari filemu atau mendownload file yang Anda miliki begitu ya. Nah, bisa juga sebagai protected, artinya file yang kita miliki dan disimpan di Google Drive itu boleh diakses oleh si A, si B, dan si C saja gitu. Dan si D nggak boleh mengaksesnya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga diakses secara privat, artinya dokumen itu hanya bisa dilihat, diedit oleh Anda sendiri yang memiliki kewenangan begitu ya, memiliki hak akses untuk dokumen yang kamu simpan. Begitu. Nah, kemudian ini contoh atau saya langsung ke praktek aja lah. Ini ya, saya buka NetBeans-nya. Oke, ini masih loading ya, sabar. Mudah-mudahan yang hadir hari ini ya dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan tugasnya sudah disubmit lah ya. Terutama tugas 1, 2, dan tugas 1 kan sudah lama banget tuh. Harusnya itu sudah selesai. Oke. Eh, se- Sepertinya saya sudah menuliskan codingnya. Kita buka saja ya. Masih loading. Oke. Masih loading ya. Oh, oke. Oke, saya berikan contoh ya di sini. Di contoh yang saya bikin ini, oke, saya ada bikin sebuah kelas. Bisa kelihatan ini nggak ya di di layar di layar komputernya? Bisa? Halo, bisa? Bisa, Pak. Oke, oke. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak, jelas. Oke.
Nah, contoh tak berikan, jadi eh, contohnya seperti ini, saya kasih besar sedikit ya. Nah, jadi di kelas penghitungan umur ini, kelas penghitungan umur ini itu memiliki beberapa atribut ya. Salah satunya ada tahun sekarang, ada tahun lahir, dan ada umur. Tapi perlu diingat ya bahwa tahun lahir ini disebut sebagai default modify. Tidak ada hak akses di depan variabel. Kalau umur ini bertipe integer, tetapi hak aksesnya adalah public. Public. Sebenarnya ada tiga tadi kan ya? Ada empat sebenarnya ini dia. Ya, mana tadi? Ini ya. Ini ya. Ada privat, ada default, modify, ada protected, ada public. Ini disebut sebagai enkapsulasi namanya. Nah, jadi kalau katakanlah saya akan mengubahnya menjadi privat seperti ini, artinya atribut umur ini hanya bisa diakses atau nama lainnya hanya bisa digunakan di dalam kelas penghitungan umur saja. Seperti dalam tabel ini, hanya bisa diakses dalam kelas itu saja. Nggak bisa diakses dalam package yang berbeda atau di kelas yang lain, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia dibatasi oleh hak akses. Begitu. Kalau dia mau diakses di luar kelas penghitungan umur, maka paling tidak tipe aksesnya adalah protected. Protected. Protected integer umur. Saya berikan contoh ya. Katakanlah saya gunakan di sini privat integer umur, lalu ini saya kompilasi. Sabar, masih di running. Biasanya ketika dikompilasi pertama kali, di loading dia ya, agak sedikit lama. Ini ya, input tahun kelahiran Anda ini coding ini. Input tahun kelahiran Anda. Katakanlah saya input tahun kelahirannya tahun 2000. Lalu saya enter. Dia menampilkan tahun sekarang, Anda berumur 25 tahun. Artinya, atribut ini hanya bisa diakses di sini saja. Kalau misalkan saya mau gunakan atribut ini, contohnya nih ya. Nah, ini contohnya. Saya bikin di kelas yang berbeda. Sekarang saya bikin di kelas golongan umur. Oke. Nah, dalam kelas golongan umur ini tidak ada fungsi untuk menghitung umur sejatinya. Karena fungsi untuk menghitung umur itu saya tulis di kelas penghitungan umur. Jadi umur itu sama dengan tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir. Saya menggunakan variabel umur di sini atau atribut umur dari kelas penghitungan umur. Jadi kalau umur ini kita mau akses di kelas yang berbeda, di kelas yang lain, maksud saya begitu, di kelas di luar kelas ini, misalkan di kelas golongan umur di sini, saya akan pakai nih ya, ini saya dot umur. Di kelas ini hanya ada fungsi hanya untuk mengecek golongan berdasarkan umur.
Kalau golongannya lebih kecil 20, dia nanti dikatakan anak-anak. Lebih kecil 40, dia dewasa. Lebih kecil selain itu adalah manula. Pertanyaannya, berapa umurnya kan begitu ya? Nah, umurnya ini kemudian saya akan menggunakan fungsinya yang ada di kelas penghitungan umur tadi. Yang ada di kelas ini. Di sini ada rumusnya kan? Tahun sekarang dikurangkan dengan tahun lahir. Tetapi umur ini bisa kamu gunakan di kelas yang kedua ini, bisa digunakan di sini. Kalau atributnya bertipe akses tidak privat, minimal dia protected agar bisa diakses di luar kelas. Contohnya di sini dia pasti error ini ya. Ini error dia. Dibalas ini error. Errornya ini errornya tuh ya. Dia bilang umur has private access in penghitungan umur. Maksudnya variabel atau atribut umur di dalam kelas penghitungan umur bertipe akses privat. Sehingga dia nggak bisa diakses di sini. Nah, kecuali kalau di sini kita ubah dia menjadi protected. Ini ya, tak simpan. Nah, di sini sudah tidak salah lagi. Sudah tidak eh, error lagi di sini kan? Ini sekarang dia sudah benar. Tidak error lagi. Oke. Itu kalau hak aksesnya adalah protected di sini. Tetapi kalau dia protected, maka nah, maka dia hanya bisa diakses di luar kelas, tetapi harus berada pada package yang sama. Pada package yang sama. Artinya coding ini dan coding ini berada pada package yang sama. Tetapi ketika dia diakses pada package yang berbeda, katakanlah di package B, saya bikin codingnya di sini, ini pasti error dia nih. Ini kan error. Dia error ketika diakses di package B. Oke. Apa errornya? Sama tuh kayak tadi tuh. Nih ya errornya tuh. Dia bilang umur has protected access in penghitungan umur. Maksudnya atribut umur di dalam kelas penghitungan umur bertipe akses protected. Kalau dia protected, tidak boleh diakses, tidak bisa diakses di luar package. Kecuali kalau di sini dia bertipe akses public. Tahu bah ya, public. Public. Saya bikinkan public di sini. Kalau dia public berarti umur ini boleh diakses dimanapun, termasuk di luar package. Contohnya di sini kan ya, saya pakai atribut umur di dalam package B di dalam kelas golongan umur. Ini benar. Kenapa ini benar bisa diakses di sini? Karena umur di kelas penghitungan umur ini bertipe akses tadi adalah public. Itu yang disebut sebagai enkapsulasi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, itu mengenai enkapsulasi. Nah, saya kira pun juga yang kedua, Anda berbicara mengenai inheritance atau pewarisan. Maksudnya sifat-sifat kelas itu dapat diwarisi. Dan juga berbicara mengenai abstrak. Nah, tak beriin contoh nih. Nah, ini berbicara mengenai inheritance. Inheritance itu pewarisan ya. Ini contohnya lah. Hmm. Tapi sebelum ke inheritance, kita harus, eh,
Anda harus pahami mengenai konsep package ya. Package itu kayak tadi tuh di dalam codingnya ya. Ini ini disebut sebagai package. Ini package A, package Ap- Apri Connect Database, package B, package GUI, package latihan, itu namanya package. Sejatinya, package dalam bahasa pemrograman itu saya bisa ilustrasikan seperti ini. Ya, jadi ada perusahaan real estate di mana perusahaan ini memiliki banyak aset, katakanlah begitu ya. Ada apartemen, ada mall, ada tanah, dan lain sebagainya. Artinya, apartemen, mall, dan tanah ini adalah aset dari perusahaan real estate. Kalau nanti ada orang lain ingin membeli tanah atau ingin menyewa apartemen, maka sejatinya dia harus berkomunikasi dengan pemiliknya. Contohnya, contohnya tadi tuh ya, di kelas penghitungan umur. Ini kan ya. Katakanlah misalkan ada atribut yang sudah kamu bikin, atau mungkin ada sebuah fungsi yang sudah kita bikin di kelas penghitungan umur ini, lalu fungsi itu kita mau pakai di kelas yang lain. Nah, caranya seperti ini. Nih ya, kita bisa gunakan keyword import A. Ini kalau saya A titik ini apa viewernya nih ya. A titik nama kelas yang ada dalam package A. Ini semuanya nih. Nah, kelas yang mana kita mau akses? Kelas yang mana atau fungsi yang kita memanfaatkan di kelas ini, golongan umur ini, fungsi itu ada di mana? Nah, gitu. Apakah dia ada di kelas penghitungan umur? Kalau iya, tekan enter saja, titik koma. Nah, konsep itu sama dengan ini sebenarnya. Cuman IO itu adalah nama package yang dibikin oleh Java. Sedangkan bintang ini mewakili nama kelas. Sejatinya, kalau kamu klik ini titik bintang, titik begini, ini adalah kelasnya kan ya. Ada banyak banget ini, ada data input stream, ada data input, data output, dan lain sebagainya. Kalau mau pakai semuanya, diwakili dengan bintang, titik koma. Nah, cuman package ini dibikin oleh Java sejatinya ya. Kamu tinggal menggunakan doang. Tetapi sejatinya Anda bisa juga menggunakan, membuat, menciptakan package seperti halnya yang dibikin oleh Java. Gitu. Nah, juga bisa digunakan, bisa dimanfaatkan di kemudian hari, gitu ya. Jadi, katakanlah sekarang ini kamu bikin sebuah fungsi, sebuah algoritma, gitu ya. Katakanlah nama algoritmanya pakai namanya, mungkin saja namanya adalah Ida, begitu ya. Nanti kalau ada orang lain mau menggunakan algoritmamu, dia akan tulis tuh import Ida titik apa nama kelas yang dia menggunakan. Nah, gitu. Oke. Nah, termasuk yang lain ya. Kalau mana tadi nih? Inheritance mengenai ini itu pewarisan sebenarnya dalam Java ditandai dengan keyword extends. Contohnya ini public class A, nama kelasnya adalah A. Kelas A ini memiliki dua atribut, satu metode. Nah, lalu saya bikin lagi yang kedua, public class B extends A. Jadi B ini sejatinya adalah kelas turunan dari induknya adalah A. Jadi B nantinya bisa mewarisi sifat-sifat dari kelas A. Apa itu? Atributnya dan metodenya dapat diwariskan ke kelas B.
Dan kelas B ini bisa menambahkan atribut dan metode yang baru sejatinya. Jadi contohnya, dan dia juga bisa mengoverriding. Jadi contohnya misalkan ini X tambah Y tambah Z. Jadi di kelas turunan B, kamu nggak perlu lagi menuliskan integer X, Y, Z, dan seterusnya ya. Karena X dan Y ini sejatinya adalah atribut yang ada dalam kelas A. Dan Z itu atribut yang hanya dimiliki oleh kelas B. Begitupun juga dengan jumlah. Lalu implementasinya, saya bikin dua objek di sini kan. Super obj kita bikin dari kelas A. Sub obj kita bikin dari kelas B. Kalau kamu lihat super obj titik X titik Y titik tampil XY itu adalah atribut dari kelas A. Dan super obj pun juga dibikin pada kelas A. Ini tanpa terjadi pewarisan. Yang terjadi pewarisan adalah ini yang di bawah. Super obj titik X sama dengan 5, Y 4, tampil XY. XY dan tampil XY dari kelas A. Dan sub obj kita bikin dari kelas B. Kita bisa warisi semuanya kan ya. Atributnya dan metodenya. Dan dia bisa menambahkan atribut dan metode yang baru. Itu yang disebut sebagai pewarisan atau inheritance. Oke. Nah, di tugasnya kalian itu nantinya di 12 ini itu juga mengimplementasikan apa yang saya bahas tadi. Jadi nanti harus menggunakan enkapsulasi untuk membatasi hak akses dari sebuah atribut ataupun metode. Kalau saya pakai dia privat atau saya pakai protected, bisakah itu bisa diakses di luar kelas dan lain sebagainya? Karena dalam tugas ini ada beberapa kelas yang Anda harus bikin. Salah satunya ada kelas menu, ada kelas pesanan, ada kelas main nantinya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, jadi tentukan atribut aksesnya di kelas-kelas itu. Lalu yang lain adalah tentukan juga apakah kelas itu adalah kelas turunan dari kelas yang mana dan lain sebagainya. Terutama ini yang nomor 5 ya. Anda disuruh untuk mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar. Oke. Jadi maknanya ketika program yang kamu buat dalam codingnya nanti, ketika dikompilasi itu, dia memiliki menu-menu ini ya. Ini tinggal kamu nambahkan dari tugas 2 sejatinya. Ya, ada menambahkan menu, menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan stroke, dan exit. Oke, kemudian eh, yang lain, aktivitas belajar yang lain, sejatinya yang ke-13 ini masih membahas mengenai exception untuk operasi file ya. Yang 14 ini baru kemudian Anda belajar mengenai GUI, Graphical User Interface. Eh, dan yang ke-15 ini baru Anda belajar mengenai kelas database. Database. Contoh ya. Kalau ini berbicara mengenai database, ini menarik ini sebenarnya. Eh, Anda bisa pelajari ya, karena dia sudah berbasis GUI gitu ya. Em, Tentu Anda harus paham betul mengenai MySQL. MySQL itu kan
bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database, baik itu DDL, DML, DCL maupun DTL-nya. Contoh, saya pakai MySQL ini ya. Saya start dulu lah. Oke, tentunya Anda sudah familiar juga menggunakan tools untuk MySQL. Misalkan saya pakai PHP admin. Ya. Dan saya kira Anda juga sudah belajar mengenai database lah ya, atau Simbada ya, atau sistem base data. Contohnya ini kebetulan saya sudah bikin database-nya. Katakanlah database perpustakaan ya. Ini ada tabel-tabel yang sudah dibikin, ada tabel agama, tabel anggota, dan lain sebagainya. Tabel biodata mahasiswa, ini ya. Datanya juga sudah ada, dan seterusnya. Jadi bagaimana ceritanya, data yang tersimpan nanti di sini kita akan load ke dalam database-nya. Contoh, misal, saya sudah ada bikin di sini database ini, perpustakaan ya. Misalkan saya sudah bikin satu form, katakanlah form biodata mahasiswa ini running. Nah, ini ya. Jadi ini kan data ini yang di bawah ini sejatinya adalah data yang tersimpan dari database yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini ya, data ini. Ada NIM, sorry, ada NIM, ada nama dan sebagainya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Dan itu sejatinya pun juga akan tampil di sini sebanyak 7 juga sejatinya nih. Berapapun jumlah data yang tersimpan dalam tabel, itu di-load ke dalam GUI-nya dan tampilkan di sini. Nah, di sini pun juga ini simpan, edit, hapus. Ini kan berbicara mengenai query kan ya. Simpan itu insert, edit itu update, hapus itu delete. Dan ini ada pencarian juga, pencarian berdasarkan nama, berdasarkan alamat. Di sini misalkan saya cari nama yang mengandung huruf SO, katakanlah begitu. Select ini ya, cari refresh. Cari itu mencari nama yang mengandung huruf SO. Dia pakai select like dalam query SQL-nya. Nah, konsepnya dalam Java itu, konsepnya dia begini. Saya kasih buka yang ini supaya kamu juga bisa melanjutkan nanti ya. Mungkin ini kali. Oke, salah. Konsepnya dia begini ya. Konsepnya dia begini. Konsepnya dia begini. Ya, jadi antara Java dengan server database-nya itu, eh, misalkan kamu pakai MySQL atau pakai PostgreSQL atau pakai SQL Server, terserah ya. Jadi antara Java dengan RDBMS-nya itu dia independen, berdiri sendiri, sehingga butuh jembatan untuk menghubungkan antara Java dengan database-nya. Nah, sejatinya ada dua teknologinya ya, ada yang disebut sebagai ODBC, Open Database Connectivity, dan yang kedua adalah JDBC, Java Database Connectivity. Dan di Java sudah ada API-nya, sudah ada interface-nya.
kamu tinggal embeddedkan dalam projectnya. Nah, dalam Java itu disebut sebagai MySQL JDBC driver. Artinya, kalau mau bikin koneksi ke database, maka di sini di dalam struktur projectnya, di sini ini di siswa kan ya, ini ada library. Kamu harus menambahkan ini. Kamu bisa klik kanan nantinya, add library, dan tambahkan yang namanya MySQL JDBC driver ini. Tinggal di add aja. Ini nanti sebagai jembatan antara Java dengan servernya. Gitu ya. Tapi ini tidak masuk di apa di tugas tiganya, enggak ya. Cuma yang tambahan saja. Oke, itu mungkin ya. Jadi harapan saya cuma mengingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak lupa mengumpulkan tugasnya. Ya, jadi sekali lagi waktunya masih ada. Gunakan kesempatan ini dengan cukup baik, gitu ya, supaya Anda bisa melulusi mata kuliah ini dengan baik juga. Oke, ada hal yang ingin ditanyakan sampai di sini? Izin Bapak bertanya. Bentar, Ya, Kak. Untuk yang tugas 2 itu dibuat kelasnya itu 2 apa? Yang satu main sama satunya menu atau jadi satu apa boleh? dalam satu dalam satu file, gitu ya, kan sejatinya Anda bisa bikin banyak kelas kan ya? Iya, Boleh. Atau juga bisa dipisah-pisah begitu maksud saya. Dipisah-pisah kayak begini nih. Dipisah-pisah. Mana dia? Oke. Ah, eh, katakanlah mana nih ya? Source dipisah-pisah menjadi file tersendiri juga boleh. Jadi kelas eh, satu menu.java, main.java boleh. Atau digabung jadi satu file di dalamnya ada kelas menu juga boleh. Paham ya? paham Bapak. Boleh, boleh, boleh dipisah, boleh juga digabung. Ya, asalkan di dalam kalau kamu gabung akan nampak kelas yang kau bikin itu ada kelas menu dan di bawahnya ada kelas main, gitu kan ya? Oke. Ada yang lain? Cukup ya. Nah, jadi apa? Karena ini adalah pertemuan web kita yang terakhir, jadi apa? Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini nanti boleh mengulangnya di rekaman dan terutama notis saya untuk Anda bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya akan menunggu tugas-tugasmu eh sampai dengan tanggal 1 tidak salah tuh ya, 1 Desember. Sekarang tanggal 28 masih ada 2-3 hari ke depan lah. Oke, boleh di on kameranya saya screenshot. Oke, ada Jasril, ada Niko, ada Rido. Oke. Oke, 1, 2, 3. Anjar masih aktif. Oke. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bolehlah dihubungi saya ya, baik itu di email, di chat, di e-learning juga boleh, atau di WA juga boleh.
ya. Mungkin di sini sudah semuanya join di WA kali ya, karena sudah sebuahkan grupnya juga di e-learning. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Oke. Kamu nggak main bareng-bareng.